Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asnaful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syaraib dimanapun mereka berada, khusus yang hadir di tempat kita ini yang mulia, yaitu Habib Zain bin Hamdan Al-Habsyi, kemudian Habib Zainal Abidin Al-Jubri, kemudian Habib Muhammad Baqir, dan Habib-Habib yang lainnya. Semoga beliau, para habaib, selalu dipanjangkan umur oleh Allah dan disehatkan badan dan dimurahkan rezeki dan dikabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang memuliakan serta yang menghormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita bersama, yaitu Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid, Guru Muhammad Ghazali, Guru Fitri Pokanor, Guru Sobari, kemudian Guru Abrar, Guru Usman, dan Guru Muhammad Nur, serta guru-guru yang lainnya. Semoga mereka serta ulun yang menyampaikan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan para jemaah yang berhadir di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat daripada beliau dan nantinya kita dikumpulkan di dalam surga beserta Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya peringatan maulid ini tidak usah kita ceritakan lagi, sudah kita baca dari awal tadi ya sudah. Acara inti peringatan maulid itu ya maulid itu. Ini menambahkan aja pula sekapur sirih kan. Nah jadi dari awal kita maulid itu sudah memperingati dan mengisahkan tentang kelahiran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam membaca maulid, di dalam kita bersair ataupun membaca rawi, kita perhatikan dengan tenang dan khusyuk agar hati kita selalu kontak dan ingat akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendengar tausiah ini terkadang kita ada yang mengantuk, ada yang gayaan. Kalau mau itu fokus kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat keliru orang yang mengatakan, marilah kita dengarkan acara inti dari peringatan Maulid. Padahal inti itu ya Maulid itu bukan tausiah agama ini. Nah itu guru Allah menjelaskan. Nah ada ini tambahan aja. Melambati makan. Nah, jadi tambahan lah. Tapi oleh karena kita kadang mengerti arti daripada rawi dan tujuan maulid itu, lalu dijelaskan oleh para dai, para habaib, para alim ulama agar kecintaan kita bertambah. Nah, inilah bedanya antara orang yang mengetahui dengan yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi urusan baca doa ke apakah itu afdal yang tahu arti dan tujuannya ketimbang yang tidak
tahu. Walaupun umurnya tua, tapi kita tahu artinya. Yang anu paham itu yang lebih afdal. Itu guru ulun menjelaskan lah. Kembali kita kepada peringatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui bahwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Senin 12 Rabiul Awal. Di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan. Di sini seluruh para malaikat meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para malaikat di ketika lahirnya Nabi itu. Dan seluruh binatang yang mempunyai air susu memohon dan meminta kepada Allah agar mereka yang merawat dan menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaka bahasa kita berabut di anak kita harapan binatang itu berabut hendak menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dan menentukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Namun sebelum itu ibu beliau yang bernama Aminah menyusui ada beberapa hari, ada riwayat 9 hari atau kurang lebih. Kemudian Suwaibatul Aslamiyah. Nah, lalu belum lagi ini Halimah belum menyusui. Lalu Siti Aminah menjelaskan kepada paman beliau atau baik beliau Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah lahir, cari orang yang menyusui Muhammad ini. Nah, jadi di ketika itu Halimatus Sa'diyah sudah diberi kabar bahwa yang cagaran menyusui anak beliau ini adalah daripada Bani Sa'ad, namanya Halimatus Sa'diyah. Di ketika itu di kampung yang bernama Bani Sa'ad itu sedang kemarau. Bahasa dalam kita tuh peceklek, musim kemarau Pak. Tanah aja banyak bangkang, mati, banyak matian di pe. Nah, pohon-pohonan serta ternak kurus kering. Nah, lalu adat di tanah Arab itu setiap tahun mereka pergi mencari pekerjaan ke kota Makkah untuk menyusui anak. Berangkatlah waktu itu 80 orang. Yang laki-laki 40, yang perempuan 40 termasuk Halimatus Sa'diyah. Yang bengaran di kampung ini sakit lah, untanya kurus kering, orangnya kada tepi makan, artinya lambat perjalanan. Ya ke mobil tuh mobil apa ya? Nah, istilahnya, odong-odong. Nah, odong-odong. Yang lain, istilahnya yang lain tadi berapa? 79 sudah jauh meninggalkan. Halimatus Sa'diyah lawan suaminya ini Haris dah bukan hilang orang laki sedikit. Nah, bagaimana guru ayah. Dalam pemikiran nih, hidup sudah sakit, tidak ada yang tapi dimakan. Ada juga kah rezeki kita lagi di kota Makkah? Karena adat di tanah suci Makkah itu, setiap bayi yang lahir diletakkan di bawah Baitullah itu. Upah dan sebagainya ditentukan di dalam situ. Lalu ketika itu, Manta Dudi tadilah lambat perjalanannya. Sampai di kota Makkah. Ternyata ada lagi di bawah Baitullah itu anak-anak yang diletakkan di atas salam itu dengan upah yang tertentu. Lalu beliau melihat kedada lagi. Di ketika itu Aminah memerintahkan kaya beliau untuk menuju ke Baitullah, cari kalau ada seorang perempuan yang mana diisyaratkan dalam perkataanku ini tadi dari Siti Aminah bahwa ada cari namanya Halimatus Sa'diyah. Di ketika itu keluar Abdul Muthalib, maka Halimah ini pas ada di situ. Lalu mengucap salam dan sebagainya. Lalu beliau bertanya, engkau ini siapa? Ujar Halimah, ulun ini Halimatus Sa'diyah. Pas sudah yang dicari.
Artinya dari bangsa apa? Bangsa Bani Sa'ad. Hendak bapak ke sini, hendak mencari gawian, hendak menyesuaikan anak. Tapi kededa lagi. Nah, ujaran beliau, kami ini ada mempunyai seorang cucu. Tapi cucu ini orang kada bisa apa-apa, abahnya aja sudah meninggal. Jadi kami tidak bisa menentukan upahnya sebulan sekian tuh kada ada. Kalau sempian mau bisa aja masuk ke dalam rumah melihat. Istilah si Halimatus Sa'diyah ada bisa laki kalau. Artinya tunggu dulu, ulun keluar sebentar menemui suami ulun. Ulun bertukar pendapat, bertukar pikiran. Nah di sini ibu-ibu lah yang hadir di belakang. Apapun segala keinginan dan kemauan kita selalu tukar pendapat dengan suami kita. Hatta duit kita kuliahan menabung gini jadi guru ulun berpikir kita. Bang bini ini menabung surangan guru jaliai. Dapat duit lalu dipecah tabungan itu tadi dapat besar 10 juta, tetap kita minta petunjuk, minta pendapat suami tadi. Mun suami paham, akunnya yang itu sarah ikam aja karena itu hak ikam. Punya suami yang kada paham, aku aja minjam dulu lah mau tangnya ya kada dibayar jalan. Itu suami kada paham orangnya. Nah, jadi bini itu dibagi duit yang diberi suami itu ditabung. Gasan menjaga laki ini kalau pina sakit kalau pina di PHK kalau kena gawian pekerjaan bipai. Jangan diberi laki 500.000 habis guru 200 habis sekalinya pas laki sakit. Pas laki kena gawian apa yang dimakan dada. Nah itu istri solehah tuh bisa. Lain istri tolehah. Ini ada dua, ada istri solehah, ada istri tolehah. Artinya tahu ada aja. Ada memikirkan penghasilan suami ini berapa tuh kada dipikirkan. Ujar almarhum Guru Juhdi dalam rumah tangga itu supaya nyaman, pendapatan lagi 3 juta, pengeluaran kita sebulan 2 juta, lapang pikiran. Bila pendapatan kita 3 juta, pengeluaran kita 4 atau 5, paning kepala kita sakit. Itu Guru ulun menjelaskan. Iya nang dulu nancak ulun kisahkan asalnya solah di sini, belakang sini menembus nah kebanyakan pikiran. Umur tuh 17 tahun 30 aja Tuhan pada orang yang umur 50 kebanyakan pikiran. Nah, kembali kita kepada kisah Halimatus Sa'diyah tersebut. Lalu sesudah cerita dengan suami tadi diizinakan ujar suami tadi, ayo kita lihat. Rasulullah ini di dalam rumah kemudian dilihat oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini riwayat ada yang sudah dulu melihat, baru berunding lawan suami. Nah, lalu dia lihat langsung mengontak batin ini, nah, senang hati beliau. Lalu sudah akur jadi, lalu digendonglah Rasulullah tadi dapat digendong ya lah di bawah. Nah, yang asalnya Halimah tadi uyuh letih, parut lapar, menurut riwayat nih buah dada sidin ada isinya kandung. Ketika artinya menggendong Rasulullah semuanya serba kencang, semuanya serba sehat, segar dan segalanya. Lalu Halimatus Sa'diyah membawa. Akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling Ka'bah. Di ketika sampai di Bait Hajar Aswad, Hajar Aswad itu yang keluar daripada tempatnya itu mendatangi apa aja ke bahasa kita tuh anak diciumnya langsung Hajar Aswadnya. Nah di sini di antara dalam kitab Bukhari ada kan di antara sahabat belum teringat lah ngomongin sahabat nih. Artinya aku seandainya jika kada melihat Rasulullah mencium dan memuliakan Hajar Aswad bisa apa kok? Nah Sayyidina Umar lah. Nah Sayyidina Umar ulun ini dadakan juga lah. Mau baca ini dadakan. Jadi jika kada sahabat melihat
dan padilatnya kelebihannya, maka aku kada mencium akan Hajar Aswad. Karena bagi orang yang pegeri ummah jamaah memang kada wajib, kada ada rukunnya, tapi ada keistimewaan. Artinya ujar batu Hajar Aswad ini kita menjadi saksi di akhirat. Membela seseorang itu sama kita melontar jamrah yang 7 kali itu sama. Nah, di sini hakikat haji itu 7 kali kita melontar batu itu artinya setiap satu batu itu kena menutupi akan neraka yang 7. Mudah-mudahan haji-haji umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Jadi jangan kita anggap enteng lah kalau sudah ada duitnya, umur panjang, cepat aja kalau umrah. Menghadang haji kelawasan, umrah aja. Lalu mencium akan Hajar Aswad itu. Setelah itu lalu dibawalah Rasulullah SAW. Rombongan yang banyak tadi sudah berdahulu. Di ketika Rasulullah ini ada di atas unta itu, Halimatus Sa'diyah dengan suaminya, anak Sidin ada bernama Damrah. Nah, lalu di dalam perjalanan unta yang letih, unta yang tidak berdaya tadi menjadi kuat dan cepat. Bahasa Banjar itu, Halimah, hadangi kami cepat Halimah ini. Setiap apa yang dilewati selalu mengucapkan kata-kata, diantaranya tidak panjang lebar belum mengatakan untung ikam Halimah, untung ikam Halimah. Karena yang ikam pelihara itu adalah sebaik-baik makhluk dan semulia-mulia makhluk. Di ketika sampai di kampung beliau, pohon-pohonan yang mati tadi dijapayakan tangan Rasulullah. Kemudian binatang pun yang kurus kering dijapayakan tangan Rasulullah menjadi gemuk luar biasa. Nah, di sini pahamlah kita. Apabila kita mempunyai masalah, apabila kita mempunyai hidup sakit dan sebagai, perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah ini yang asalnya hidupnya sakit, kemudian di kampung itu dalam keadaan kemiskinan, dengan sebab dia memelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masanya 2 tahun Halimah memelihara Nabi. Suatu saat Damrah ini bakawan lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang rumah anggaplah main kelereng kapak. Di ketika itu turunlah para malaikat dengan pakaian serba putih menangkap dan memeluk akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Damrah lari, ma itu Muhammad diambil orang, disakiti orang. Karena anak gaduhan kalau ini bahaya. Jadi Halimah tadi cepat-cepat melihat ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada aja. Di ketika Damrah tadi pergi, di ketika itu dipeluk oleh para malaikat, kemudian dibaringkan Rasulullah, kemudian dioperasi beliau. Inilah awal-awal Rasulullah dioperasi. Tidak ada alatnya, tidak ada. Mungkin kita operasi, Allah itu merasa operasi lah semati itu, kamu sudah diri. Ada berdaya lagi lah. Lalu ditakoni siapa tadi? Muhammad. Ada orang main di atas langit tadi turun serba putih. Diapainnya kan? Kada diapa-apain, lalu dipeluk, kemudian lalu dibaringkan, kemudian lalu dioperasi di bedah. Jadi setelah itu lalu pergi. Lalu Halimah ini untungnya merasa sedih, merasa takutan karena yang dipeliharanya adalah anak orang. Lalu berondeng dengan si suami, artinya kita antar aja. Boleh kita ke Makkah mengantar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Halimah itu selama 2 tahun memelihara Rasulullah. Banyak keajaiban dan keistimewaan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan terhadap Halimah dan kelebihan-kelebihan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikembalikanlah Halimah. Jadi menurut riwayat dalam kitab, sampai Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah, Halimah masih hidup.
dan sering memberikan hadiah kepada Halimatus Sa'diyah, dan Halimah sering juga berkunjung ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diantara riwayat, kalau kita kisahkan panjang, banyak kisahnya lah, cuma ulun secara ringkas saja. Kiranya dari kisah ini agar kita menjadi pelajaran motivasi kita, hendaklah kita dalam memperingati Maulid itu, hendaklah kita memperbanyak sholawat. Khusyuk kita dalam membaca sholawat, baik kita sendirian apapun di tengah orang banyak. Nah, jadi kalau bisa membaca sholawat itu berapakah sehari? Harus sebagai sahlon kawan sekian. Kalau kita kan apalagi yang bisi paket al-jahra dari almarhum Urus Kumpul, itu kan dianjurkan baca burda, baca dalail. Dalail itu dalailul khairat itu keistimewaannya di situ ada istighfar Hasanul Basri. Jadi setiap hari. Jadi kita di samping kita burdah wadah Guru Rasyid, misalnya kan burdah di rumah baca juga surangan. Kita ketika cangkal mendatangi maulid atau majelis karena di situ bermacam-macam hidangan dan makanannya. Kalau di rumah kita yang dimakan. Di situ Mbah membuka tambah sadihlah taqabbalallahu minkum. Padahal yang hasilnya itu surangan itu bukan ulun menyambat nih kada hasil kada. Ya kalau berulang asik baca Quran misalnya kan. Sudah selambar HP pulang berbunyi ada jadi pulang. Jadi mudah-mudahan kita di tengah orang banyak kita nang itu juga waktu surangan nang itu juga. Artinya diberi hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita manusia ini kalau kita pikirkan macam-macam hal ehwal manusia ini. Ketika di tengah orang banyak dia khusyuk sama sekali. Ketika dia sholat sendiri cepatnya seperti ayam mematok padi. Jadi di sini Allah menambahkan kita yang sering hadir di majelis ilmu, kita yang sering menuntut ilmu, wabil khusus kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini ujar Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, apalah artinya kamu menuntut ilmu siang dan malam, sedangkan kita tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Ini bagi yang dekat dengan masjid, musala ataupun dalam rumah. Mama rumah kan bawai. Nah, siapa bini ke anak kalah bawa itu. Nah, makanya di antara akhlak seorang ulama di Martapura itu ada Guru Sufyan kan kada hilap lah. Sidin kemana-mana musafir, Sidin selalu membawa anak beliau. Nah, jadi apa tujuan ditanya orang? Supaya kawa sembahyang berjamaah. Ada seorang ulama 18 tahun di kamar aja dalam rumah. Tapi ketika sampai waktu sholat berjamaah, dia buka pintunya, kemudian ada anak istrinya mengikuti sholat berjamaah. Jadi mudah-mudahan gitu nih. Terutama ulun pribadi, ulun sama aja waktu diulah marbut rajinnya berjemaah, sekalinya ampih, sekarang berjemaah lagi. Artinya ada tujuan. Banyak fadilatnya. Di antara fadilat orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu, di antaranya dia nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim kal barqil khatib, seperti kilat menyambar. Kemudian rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu ada dua, Kipai. Ada rezeki batin, ada rezeki zahir. Terkadang orang hidupnya sukses, fasilitas rumah tangganya lengkap, itu zahir aja, batinnya kosong daripada ilmu dan ibadah. Kita mengharap itu mudah-mudahan keduanya. Kita Rabbana doa sapu jagat kita baca terus, tapi kita paham apa arti Rabbana itu, dunianya apa, akhiratnya apa. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita anggap kehendaknya doa aja Rabbana aja, padahal tafsirnya luar biasa. Nah, seperti ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh tuh. Ada tafsirnya ya, dan apa-apa yang kamu nafkahkan bukan kita bersedekah aja, bukan kita impak aja, apa yang kita sedekahkan baik untuk keluarga kita,
Baik untuk anak istri kita atau untuk sabilillah, Tuhan mengganti. Bahwa yukhlifu, Tuhan ganti, imma dengan dapat barokah ilmu kena, atau di akhirat selamat, atau diberi Tuhan hidup istiqomah atau hidup qanaah. Itu di antaranya. Jadi mudah-mudahan kita dengan peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita seberatan wabil khusus ulun kawa kita membaca sholawat itu sempat-sempatkan. Jangan kedada lalu dalam sehari semalaman, kemudian tambahan lagi daripada guru ulun, amalkanlah setiap hari itu kapan waktunya siang malam baca Quran, baik selambar ke berapa. Selambar aja, harus sampai banyak. Selambar itu nah mulai hari bulan puasa kita membaca guru dirai selambar aja. Sampuk puasa kan hatam 30 juz. Asal hari-hari. Itu almarhum guru sekumpul meninggali amaliyah. Karena man arada ayyatakallamullah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa ingin berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Santai serangan yang sudah kawin lawas, pemenah kawin kada kawa. Menanya kawin memaile anak baca Quran pas bini dihikat. Ada jadi bukanya. Nah jadi itu. Nah jadi kiranya ini aja yang dapat ulun sampaikan. Seadanya salah khilaf ulun mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ulun pribadi sebagaimana al-muballigh aula bi fi'lihi, yang menyampaikan lebih utama untuk mengerjakan. Mudah-mudahan ulun ditolong, kita berata ditolong oleh Allah, kawa kita membaca sholawat, membaca Al-Quran dan amaliyah-amaliyah yang lainnya agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Dan ulun sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.